Selamat malam semuanya. Saya Maxwell Kurniadi dengan NPM 1751082. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Personal Garanti terhadap debitur uang prestasi dalam perbankan konvensional. Personal Garanti. Definisi dari personal garanti adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan kepada kreditur apabila debitur cedera janji. Dasar hukum yang diambil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1820 hingga 1850. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang jaminan. Jadi jaminan itu adalah dibagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan juga jaminan perorangan. Personal garanti merupakan salah satu dari bentuk jaminan perorangan. Cara kerja personal garanti. Jadi dalam suatu pengikatan kredit, yang mana debitur mengikatkan dirinya kepada bank dengan jaminan kebendaan, dan personal guarantor mengikatkan dirinya kepada bank dengan jaminan perorangan, yaitu bentuk pernyataan kesanggupan membayar apabila debitur suatu saat cedera janji. Pengikatan kredit ini dituangkan ke dalam perjanjian kredit dan nantinya akan juga dituangkan dalam akta notario. Jadi fungsi personal garanti ini apa? Fungsinya, pada saat uang prestasi, di mana debitur tidak lagi mampu untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada bank, bank berhak menagih hutang tersebut kepada personal guarantor. Akan tetapi, bagaimana jika personal guarantor itu bangkrut? Apakah bank bisa menagih personal guarantor yang mana personal guarantor ini hanya mengikatkan dirinya dengan berdasarkan pernyataan? Dari ini, timbullah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban personal garanti apabila debitur uang prestasi, sedangkan personal garanti dalam keadaan bangkrut? Yang kedua, apa jaminan yang diberikan personal garanti dalam menyelesaikan kewajiban debitur apabila debitur tidak mampu membayarnya? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian. Pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana keefektivitasan pertanggungjawaban personal garanti apabila debitur uang prestasi. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang dijaminkan oleh personal garanti untuk menyelesaikan kewajiban debitur. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis, yang mana pembaca dapat mengetahui sudut pandang hukum dalam pertanggungjawaban personal garanti dalam uang prestasi debitur. Dan ada manfaat praktis, yang bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai skripsi ini. Memasuki tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah landasan konseptual. Dalam landasan konseptual ini akan dijelaskan tentang perbankan dan bank, asas, fungsi, dan tujuan kegiatan perbankan, jenis dan usaha bank konvensional, hukum perbankan, dan perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit juga akan dijelaskan terkait dengan jaminan perorangan. Yang kedua adalah landasan yuridis. Landasan yuridis dalam skripsi ini adalah pasal 1820 hingga 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan landasan teorinya adalah teori perlindungan hukum dan teori perjanjian. Metode penelitian. Jenis metode penelitian, fungsi penelitian pada dasarnya adalah untuk mendapatkan kebenaran, dalam arti kebenaran harus dilihat dari epistemologi. Atau yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah teori mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, sumber-sumber, dan ruang lingkup pengetahuan. Adapun jenis yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum secara normatif atau penelitian hukum secara kepustakaan
merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan pustaka lainnya yang lazim dinamakan data sekunder untuk diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, yang mana dalam ini adalah tentang personal guarantee. Jenis data. Jenis data yang pertama adalah bahan hukum primer. Dalam bahan hukum primer ini ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. POJK Nomor 33, POJK 03/2018 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisian penghapusan aset produktif Bank Perkreditan Rakyat, dan POJK Nomor 40, POJK 03/2019 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisian penghapusan aset produktif Bank Perkreditan Rakyat. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ada bahan hukum perbankan nasional Indonesia karya Hermansyah, SH. Bahan buku perbankan dan masalah kredit suatu tinjauan yuridis karya Gatot Suparmono, SH. Bahan hukum kontrak dan perancangan kontrak karya Dr. Ahmadi Miru, SHMS. Buku penelitian karya Profesor Dr. Peter Mahmud Marzuki, SHMH LLM. Dan buku aneka perjanjian karya Profesor R. Subekti, SHMH. Dan yang terakhir adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Teknik pengumpulan data. Studi pertama adalah studi pustaka dengan jenis data sekunder dan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara dengan berbagai narasumber seperti praktisi perbankan di sebuah perbankan di Kota Batam, baik dilakukan secara personal atau struktur dengan memberikan sebuah pernyataan yang ingin dicapai. Metode analisis data. Dalam metode analisis data ini memakai metode analisis kualitatif. Yang mana menurut Creswell adalah penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan pemahaman berdasarkan tradisi metodologi penyelidikan yang berbeda yang mengeksplorasi masalah sosial dan manusia. Penelitian membangun gambar yang kompleks dan holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan terperinci informasi, dan melakukan penelitian dalam lingkungan alami. Dengan menggunakan metode ini, saya dapat mengumpulkan data dengan maksimal dan efektif dalam penyelesaian masalah pada skripsi saya ini. Sekian dari presentasi. Terima kasih.